Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Madia Zafira Alhaya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ingin menjelaskan materi tentang masuknya Islam di Indonesia dan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Pajang. Masuknya Islam di Indonesia menurut teori. Yang pertama ada teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan perantara pedagang dari wilayah Gujarat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta bahwa pada saat itu Indonesia menjalin hubungan erat dengan perdagangan dari wilayah Gujarat. Dan pada saat itu Sriwijaya merupakan sentra perdagangan dunia melalui jalur Indonesia menuju Gujarat, menuju Timur Tengah, dan menuju Eropa. Selain itu, bukti lain yang ditemukan adalah adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai atau Sultan Malik As-Saleh yang memiliki ciri khas orang dari wilayah Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah merupakan sanggahan dari teori Gujarat. Pada teori ini menyebutkan jika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Orang yang membawa Islam ke Indonesia adalah orang Arab Saudi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemukiman orang-orang agama Islam di daerah pantai barat Sumatera pada saat abad tersebut. Dan yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia merupakan suatu pemahaman yang sama dengan teori Gujarat. Teori ini menyebutkan jika masuknya Islam pada abad ke-13. Yang menjadi pembedanya yaitu perbedaan pendapat Persia yang beranggapan bahwa Islam datang dari Persia. Hal tersebut disebabkan karena adanya persamaan budaya Islam di Indonesia dengan budaya Islam di Persia. Pada awalnya, Islam masuk di Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam di tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Selain perdagangan, penyebaran Islam di Jawa juga melalui dakwah, seperti Wali Songo yang menyebarkan dakwahnya di tanah Jawa. Wali Songo merupakan pendakwah sekaligus ulama yang menggunakan pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan bukti ditemukannya makam Fatimah binti Maimun. Dan di Mojokerto ditemukan adanya ratusan makam Islam kuno. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18 dan ditemukannya makam Islam kuno di Sungai Pawon, Kalimantan Barat. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya masjid di kota Waringin. Lalu di Sulawesi, Islam masuk pertama kali melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Kerajaan Islam yang pertama yaitu Kerajaan Islam Samudra Pasai, yang lebih dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai. Adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, tepatnya di sekitar kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Malah Siu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, Marasilu menggantikan seorang raja bernama Sultan Malik Al-Nasir. Marasilu wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1267 Masehi. Setelah wafatnya Marasilu, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Malik Az-Zahir. Dan Sultan Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan putri Raja Perlak.
Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Pada tahun 1326, Sultan Muhammad Malik wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Mahmud Malik Az-Zahir sampai hingga tahun 1345. Yang kedua ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478. Raden Fatah merupakan bangsawan kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak dianggap sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ajaran Islam berkembang pesat juga karena dukungan para wali songo pada masa itu. Perkembangan Islam di Pulau Jawa melalui beberapa cara, yaitu diantaranya adalah perdagangan, dakwah, pernikahan, dan kesenian. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan juga pelabuhan penting di Jepara seperti Tuban, Jaratan, dan lain-lain. Sejarah Kerajaan Demak yang masih cukup terkenal dan berdiri hingga saat ini yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Setelah Raden Fatah wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Adipati Unus selama 3 tahun. Kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggana mulai dari tahun 1521 hingga 1546. Sultan Trenggana merupakan raja dengan pengaruh besar dalam sejarah Demak. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Trenggana berhasil menaklukkan wilayah Kediri, Madiun, dan Pasuruan. Wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546 menyebabkan kemunduran Kerajaan Demak dan muncullah Kerajaan Pajang. Kerajaan Islam yang ketiga yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan lanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir yang berasal dari Penangging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir merupakan menantu dari Sultan Trenggono dan diberi wilayah kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merebut kekuasaan Demak dari Arya Panangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya sekaligus menjadi raja pertama di Kerajaan Pajang. Pada masanya, Jaka Tingkir berhasil meluaskan wilayahnya hingga ke arah timur, meliputi Madiun dan pedalaman tepi sungai Bengawan Solo. Kerajaan Pajang berakhir pada tahun 1618 akibat pemberontakan Pangeran Benowo yang pada masa itu dibantu oleh Senopati, pemimpin Mataram, untuk menghancurkan raja baru di Kerajaan Pajang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.